Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bersama saya Wahidin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 6 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lemat Tangilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Saya akan melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Model pendekatan refleksi 4P terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan di masa datang. Momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 saya menyadari bahwa hakikat pembelajaran adalah berpusat pada murid. Peran guru hanya sebagai penuntun yang menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pendidikan bukan sekedar mengisi pengetahuan ke dalam pikiran murid, tapi juga harus menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan karakter moral murid. Selanjutnya pada saat mempelajari modul 1.2, hal yang paling menantang adalah ketika harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak, sehingga peran guru bukan hanya ketika mengajar di dalam kelas, tetapi juga saat di luar kelas. Dan tantangan terbesarnya adalah bagaimana menularkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh warga sekolah. Menurut pemahaman saya, keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 terletak pada pemikiran dan filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang memandang pendidikan harus berpusat pada murid. Hal ini sejalan dengan nilai dan peran seorang guru penggerak, di mana salah satu perannya adalah sebagai pemimpin pembelajar yang juga harus berpihak pada murid. Perasaan saya saat mengalami momen-momen ini, saya merasa seperti terjaga dari kegelapan dan terbangun dari tidur yang panjang. Ternyata, seorang guru harus bisa menuntun murid-muridnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Dan satu hal lagi, bahwa guru memiliki nilai yang melekat, bukan hanya saat di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru adalah satu-satunya sumber ilmu di mana pembelajaran selalu berpusat pada guru. Murid hanya sebagai objek seperti kertas putih yang kita bebas mau menulis atau menggambar apa saja. Sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajar. Mereka bukanlah kertas kosong, tetapi mereka telah dibekali dengan kemampuan, potensi, bakat, dan nilai yang unik yang harus kita akui, hargai, dan dikembangkan. Tugas saya adalah menebalkan kemampuan dan potensi tersebut sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Di masa ke depan, saya akan merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta berpusat pada murid. Selain itu, saya akan terus berusaha menjaga nilai-nilai dan peran yang melekat pada guru penggerak dengan melakukan beberapa kegiatan seperti meningkatkan literasi untuk menambah pemahaman sebagai seorang guru, meluangkan waktu secara rutin untuk merefleksikan praktik mengajar, mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara untuk meningkatkan pengajaran yang lebih baik. Terus belajar guna mengembangkan kompetensi baik secara mandiri maupun mengikuti pelatihan-pelatihan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan keprofesian. Terus menjaga semangat, konsisten, dan komitmen untuk terus mengembangkan diri agar dapat memperkuat nilai-nilai dan peran guru penggerak sehingga dapat memberikan dampak yang positif pada siswa dan lingkungan pendidikan tempat saya mengabdi. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.